Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, izin untuk berbagi pelatihan in-house training untuk karyawan di Didaktika. Di pertemuan kali ini kita akan coba bahas mengenai aplikasi Google yang tentunya ini sudah familiar untuk Bapak Ibu semuanya, yaitu Google Drive. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di materi kali ini? Google Drive merupakan salah satu aplikasi Google untuk menyimpan secara cloud. Nah, untuk materi kali ini, yang pertama kita akan coba akses Google Drive di Google Chrome, kemudian manajemen folder dan file, mencari file, kemudian cara memindahkan folder atau file di Google Drive, dan yang terakhir sharing file. Dan nanti Bapak Ibu bisa sharing filenya apakah mau di open untuk semua orang atau untuk khusus di lingkungan Dian Didaktika atau email Dian Didaktika atau hanya terbatas untuk tim Bapak Ibu semuanya. Baik, langsung aja kita mulai belajarnya. Seperti biasa di sini ada Google Apps ya. Jadi ini semacam jembatan untuk Bapak Ibu menuju aplikasi-aplikasi Google. Kalau kemarin kita Google Meet, nah sekarang kita ke Google Drive. Nah, inilah tampilan Google Drive. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama mungkin kita akan kenalan dulu ya Bapak Ibu dengan Google Drive ini. Yang pertama dari sisi tampilan ya seperti ini khasnya Google. Jadi Bapak Ibu untuk tampilan yang terlihat itu adalah halaman home yang isinya biasanya adalah file-file yang sebelumnya kita buat atau folder yang sebelumnya kita buka. Nanti akan ada historinya di menu home. Ya, di sini kita bisa melihat suggested folders. Ini file-file yang saya buka sebelumnya. Dan suggested files, ini adalah file-file yang saya buka sebelumnya. Jadi semacam recent file kalau di Windows ya. Dan di sini Bapak Ibu ada search in Drive. Bapak Ibu bisa mencari file-file Bapak Ibu melalui fitur ini. Nah, fitur ini juga tersedia jika Bapak Ibu ingin memfilter berdasarkan tipe. Nah, di sini ada banyak. Kalau Bapak Ibu ingin cari tipenya adalah presentasi, diklik saja. Nanti akan muncul file-file presentasi. Kalau Bapak Ibu ingin ganti lagi ya, kita coba lagi tipenya misalkan foto atau video misalkan. Nah, nanti akan tampil di sini. Jadi Bapak Ibu bisa search secara typing atau ketikan, atau Bapak Ibu bisa memilih berdasarkan jenisnya. Kemudian ada juga yang berdasarkan people. Nah, berdasarkan people ini kita bisa memilih, misalkan Bapak Ibu dikirimkan by mail dari seseorang atau Bapak Ibu kenal email dari seseorang tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa klik people, kemudian Bapak Ibu bisa cari nih siapa yang ngirim. Misalkan dari divisi A ke divisi B gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk people. Kemudian ada yang kita bisa search dari modified. Misalkan kita mau cari file kemarin gitu ya, atau minggu lalu, atau sebulan yang lalu, atau berdasarkan tahun, atau dari custom date range. Jadi dari waktu yang kita tentukan dari kapan sampai kapan. Nah, nanti tinggal di apply aja, nanti akan tampil file-filenya. Ini juga bisa Bapak Ibu atur, misalkan cari presentasi kemudian oleh kita sendiri yang buat, kemudian kira-kira di tahun 2025 atau custom range ya, misalkan dari bulan ini bulan Oktober misalkan ke bulan ini. Oke, kita apply. Nah, akan muncul filenya kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk filternya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur ini untuk mencari filenya. Kemudian ada source, misalkan. Nah, di sini ada source, ada Gmail, ada Google Meet. Jadi Bapak Ibu, Google Drive itu terhubung dengan Gmail. Apapun yang ada di Gmail, kalau Bapak Ibu menerima suatu file arsip atau suatu file dokumen dalam bentuknya tadi ya, dokumen ataupun presentasi ataupun yang lainnya, Bapak Ibu bisa mencarinya di Google Drive ini dengan memanfaatkan source Gmail. Atau jika ada file yang Bapak Ibu terima dari Google Meet gitu kan, dari Google Meet presentasi, Bapak Ibu bisa pilih Google Meet. Nah, nanti akan tampil di sini. Oke, kemudian ada by location. Jadi Bapak Ibu bisa memilih juga, misalkan Bapak Ibu ingin mencari file yang Bapak Ibu kira-kira nggak tahu di mana gitu ya, kita bisa cari dari My Drive atau Drive kita sendiri.
atau dari share file dari orang lain ya, share with me, atau dari file yang udah kita berikan favorit gitu ya, favorit atau star file gitu, atau dari file sampah yang file-file yang udah kita hapus, ini kita bisa cari di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ada to do, ini juga sama. Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur search in Drive by typing atau by memilih beberapa fitur ini ya, type, people, modified, source, location. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk bagian ini, bagian home. Kemudian ada bagian workspace yang mungkin saya sampaikan, ini ibaratnya papan ya, papan pengelompokan suatu kegiatan, papan pengelompokan suatu agenda gitu ya. Misalkan kita punya agenda pelatihan, kita ada apa saja sih di papan pelatihan atau di workspace ini. Nah, kita bisa masukkan misalkan ada absensi, ada materi, ada video. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan nih, misalkan dari file-file yang terpisah gitu kan, dari Google Drive. Misalkan Bapak Ibu udah upload di Google Drive, Bapak Ibu pengen kelompokkan lagi dalam bentuk workspace, ini bisa saja ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja filenya, misalkan gambar ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa insert. Nah, seperti ini. Kemudian done. Nah, papan inilah Bapak Ibu bisa gunain per kegiatan filenya ini, per agenda filenya ini, itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk workspace. Kemudian di bawahnya lagi ada My Drive. Nah, ini ibaratnya Bapak Ibu seperti komputer kita, seperti di local D. Bapak Ibu bisa melihat di local D atau di dokumen atau di mana aja isinya folder-folder dan file kita. Nah, ini juga sama di Google Drive. Bapak Ibu bisa buat folder sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan mau nyimpan foto-foto, buat saja folder foto dan nanti Bapak Ibu tinggal upload di dalamnya. Nah, ini contoh saya membuat folder acara. Nah, setiap acara saya klasifikasikan. Kalau memang ada klasifikasi acara dari lembaga atau acara unit, Bapak Ibu bisa klasifikasi. Kemudian bisa tempatkan di dalamnya file-file yang apa saja yang kita mau simpan. Misalkan ada flyer, ada sound dan apa aja gitu ya. Nah, ini untuk My Drive, isinya folder dan file kita. Bapak Ibu bisa memanajemen layaknya Bapak Ibu menggunakan komputer ya, bikin folder, upload filenya, atau bikin filenya juga bisa. Oke, di sini saya contohkan Bapak Ibu, ibaratnya Bapak Ibu sudah membuat satu folder. Di sini saya sudah membuat satu folder. Bapak Ibu tinggal untuk membuat folder, klik new, kemudian new folder ya Bapak Ibu. Kasih nama, kemudian create. Nah, di sini saya udah create. Nama foldernya adalah pelatihan karyawan. Nah, pelatihan karyawan ini isinya ada absensi, ada video tutorial. Nah, ini ya. Bapak Ibu bisa mengupload file-file yang ada di komputer Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ingin membuat file misalkan absensi ya, Bapak Ibu tinggal klik kanan di folder ini. Jadi nggak harus dari komputer kita bisa aja langsung bikin filenya di sini, klik kanan, kemudian bikin di Google Dokumen atau Google Sheet. Google Dokumen kayak Word, Google Sheet kayak Excel. Nah, nanti jadinya seperti ini, akan tersimpan di folder ini kalau Bapak Ibu memanfaatkan klik kanan kemudian pilih filenya atau bikin filenya apa gitu. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara mengupload filenya. Pertama Bapak Ibu, untuk upload file Bapak Ibu bisa gunain new, kemudian file upload. Nah, di sini Bapak Ibu bisa upload ya, misalkan di sini ada kegiatan ini video, misalkan ya video ini kita upload. Nah, seperti ini. Jadi new file upload. Kalau Bapak Ibu ingin memilih lebih dari satu, maka Bapak Ibu klik dulu satu, kemudian tekan kontrol untuk biar tidak lepas ya, pilih file lainnya. Nah, seperti ini. Kalau udah Bapak Ibu lepas kontrolnya, kemudian open ya, seperti itu. Itu untuk cara upload dari sini ya, file upload. Bapak Ibu juga bisa mengupload langsung satu folder penuh. Misalkan Bapak Ibu sudah punya dokumentasi kegiatan atau dokumentasi
pekerjaan yang Bapak Ibu simpan di komputer, lalu Bapak Ibu pengen upload di folder Bapak Ibu. Ya, di sini kita langsung bisa folder upload, cari foldernya. Misalkan seperti ini. Nah, nggak usah di double klik, klik aja sekali. Yang penting terselect dengan tanda biru seperti ini. Kemudian upload. Kemudian di sini kalau ada pop up upload files to this site, maka langsung aja upload. Nah, seperti ini. Dia ngasih tahu bahwasanya di folder itu ada 3 file Bapak Ibu. Nah, di sini ada prosesnya seperti ini, tunggu aja hingga selesai. Kalau sudah selesai biasanya dia akan centang hijau. Nah, itulah tadi bagaimana cara kita upload file dan folder melalui menu new. Atau Bapak Ibu bisa drag and drop. Caranya gini, Bapak Ibu buka komputer, buka folder mana yang mau diupload, misalkan ini. Ya, saya upload, saya pilih dulu 1 2 3. Kemudian Bapak Ibu klik tahan. Nah, di sini kan ketahuan nih, klik tahan nih, jangan dilepas, klik tahan. Kalau Bapak Ibu lepas, ini lepas, nggak bisa di drag gitu ya. Jadi ini di klik tahan, nanti akan muncul seperti ini. Ini putar-putar seperti ini juga masalah. Yang penting ditahan, klik kiri ya. Di sini akan ada tiga apa namanya? 3 file, ada nomornya 3. Kemudian Bapak Ibu tekan Alt tab ya, supaya kita mau ganti dari folder komputer kita ke tab web Chrome ini atau Google Drive kita. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, jangan dilepas dulu. Setelah diarahin ke sini jangan dilepas. Nah, Bapak Ibu bisa langsung upload di sini, atau Bapak Ibu bisa arahkan ke spesifik folder yang Bapak Ibu mau simpan si file-file ini. Misalkan kita pengen nyimpan di folder tim, ya udah arahin ke sini ya, arahin ke sini, terus kita lepas. Nah, lepas, tunggu prosesnya. Nah, sekarang sudah masuk ya file-filenya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi klik tahan, masuk ke tab web Chrome-nya, Alt tab. Jadi untuk ganti tab itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan Alt tab ya, seperti ini. Kemudian kalau udah terpilih, lepas Alt tab-nya, tak. Nah, seperti ini. Kemudian baru lepas mouse-nya. Kurang lebih seperti itu. Itulah tadi bagaimana cara kita mengupload. Lalu Bapak Ibu, ini kita udah upload file, udah bikin ya udah upload file ya. Kemudian apa aja yang akan kita lakukan? Kita akan coba sharing file atau folder. Bapak Ibu pasti pernah ya menerima sharingan file atau folder di grup WhatsApp. Nah, bagaimana cara men-share supaya bisa diakses oleh rekan kita? Nah, Bapak Ibu misalkan ada suatu kegiatan pelatihan karyawan yang isinya ada video-video tutorial. Nah, Bapak Ibu bisa berbagi ke teman-teman Bapak Ibu dengan cara misalkan ya, kita kembali ke My Drive. Nah, di sini ada folder tadi ya, misalkan kita punya folder pelatihan ini. Nah, Bapak Ibu klik more option ini. Nah, atau klik kanan, sama aja. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih share, kemudian copy. Nah, kalau sudah di copy, di sini akan muncul nih manage access ya Bapak Ibu. Nih di pojok kiri bawah warna hitam, diklik dulu. Nah, Bapak Ibu perlu mengatur sesuai dengan kebutuhan. Misalkan Bapak Ibu ingin share karena ini filenya khusus untuk pekerjaan di lingkungan pekerjaan kita di Dian Didaktika, maka Bapak Ibu boleh pakai default ya, seperti ini. Karena ini filenya hanya untuk dilihat atau untuk di-download, nggak boleh dihapus karena nanti bisa diakses oleh yang lainnya. Maka Bapak Ibu pilih, atau secara defaultnya pilih yang JS, General Access-nya adalah Google Suite. Jadi siapapun yang di dalam organisasi Google Suite Dian Didaktika maka dapat melihatnya gitu ya, atau sebagai viewer. Tapi Bapak Ibu, jika kebutuhan file atau folder Bapak Ibu memang untuk terbatas orangnya gitu ya, Bapak Ibu bisa pilih di sini ya. Di sini ada 3, restrict, JS, dan anyone with the link. Kalau Bapak Ibu ingin spesifik, pilih yang restrict. Tapi kalau ingin bisa diakses oleh semua orang-orang yang ada di pekerjaan kita atau di domain Dian Didaktika, pilih yang JS. Atau Bapak Ibu ketika ada misalkan ya berkaitan dengan
luar identika. Misalkan kita butuh sesuatu, nah kebutuhan itu kita sampaikan melalui Google Drive. Nah Bapak Ibu bisa pilih yang anyone with link. Jadi di luar atau di luar G Suite yang pakai Gmail biasa atau orang biasa itu bisa melihat dari email mereka. Kita pilih. Kemudian nah di sini ada view. Ini adalah role ya. Jadi role itu semacam boleh ngapain aja gitu ya. Kalau viewer ya berarti hanya bisa melihat atau bisa di-download. Kalau komentar berarti bisa berkomentar. Kalau editor maka bisa nambah edit filenya. Kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita dalam suatu acara internal DD ada suatu kegiatan, nah kita boleh nih jadiin editor supaya dari macam-macam panitia bisa memberikan atau mengupload laporannya di drive yang sudah kita buat. Oke, seperti ini kita pilih aja viewer anyone with link, kita ganti NGS saja. Kemudian kita copy linknya, copy, dan baru Bapak Ibu bisa share ke WhatsApp ya. Misalkan saya udah buka WhatsApp, kemudian Ctrl V untuk mempastekan dan kita enter untuk mengirimkan. Nah untuk kasus ini untuk tugas pada pertemuan kali ini Bapak Ibu bisa share di Google Chat yang saya sudah sampaikan di grup. Kemudian Bapak Ibu kirimkan di sini, kasih nama misalkan Ranto, kemudian enter, kemudian Ctrl V untuk mempastekan tadi ya. Nah seperti ini. Ini adalah tugas pertama. Bapak Ibu bikin folder, masukkan file di dalamnya, kemudian share foldernya ke Google Chat. Oke Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu ya untuk materi intinya. Nah selain itu Bapak Ibu, di sini saya ingin menjelaskan di Google Drive ini selain ada My Drive, ibaratnya adalah lokal komputer kita, ada juga share drive Bapak Ibu. Nah di share drive ini perbedaannya adalah ketika kita pengen membuat suatu misalkan suatu acara ya, atau misalkan suatu program yang nantinya program itu akan selalu update dan update-nya itu akan ada di dalam folder khusus dan foldernya itu nanti akan ada di masing-masing email. Bapak Ibu bisa pergi ke share drive, kemudian bikin satu new share drive, kemudian Bapak Ibu bisa kasih atau bisa manage member yang akan mengakses folder ini ya. Misalkan Bapak Ibu bisa tambahkan siapa saja di sini, tinggal ketik aja emailnya, kasih folder bersama untuk kegiatan. Seluruh kegiatan nanti bisa dilihat di sini. Tambahkan siapa pesertanya atau tambahkan siapa panitianya, maka kita langsung send gitu ya. Kalau udah, nah perbedaannya kalau kita bikin share drive, maka drive ini akan ada di email anggota dari yang kita tambahkan tadi gitu Bapak Ibu. Kalau kita share folder, maka tentu harus nyari-nyari dulu linknya gitu ya. Tapi kalau kita gunakan share drive, oh iya kegiatan itu ada di share drive, maka saya akan membukanya di drive saya, langsung otomatis nanti akan tampil di sini. Jadi itu perbedaan My Drive dan share drive. Kemudian ada share with me, ini adalah file-file atau folder yang di share dan kita buka nanti akan tampil di sini. Kemudian untuk recent ini file-file atau folder ataupun file ya yang udah kita buka sebelumnya, nanti akan ada historinya di sini. Untuk star ini biasanya file-file atau folder yang misalkan kita prioritaskan gitu ya. Nanti Bapak Ibu caranya gini ya, untuk nambahin di folder atau di menu star ini Bapak Ibu ke menu My Drive, pilih drive mana yang kira-kiranya ini file yang penting. Jadi kita harus kelompokkan supaya nanti kita aksesnya cepat. Kalau foldernya atau filenya terlalu banyak biasanya akan bingung nyarinya ya. Jadi kita prioritaskan misalkan .indonesia. Ini kita klik kanan, kemudian organize, kemudian add to star ya, atau Ctrl ALTS. Nah nanti kita langsung aja organize. Nah seperti ini nanti akan ada di start sini. Nah namanya tadi .indonesia. Jadi sebenarnya ini untuk file-file yang penting atau prioritas kita kasih tanda bintang. Kemudian Bapak Ibu ada spam. Biasanya kalau ada item yang mungkin ya spam yang nggak wajar gitu ya, nanti bisa tampil di sini. Kemudian ada trash, file atau folder yang udah kita hapus.
Bapak Ibu masih bisa diakses ya selama 30 hari di dalam folder atau menu trash ini. Oke Bapak Ibu, seperti itu ya untuk tampilan untuk mengakses, mengupload file, sharing file di Google Drive. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تجري الحروف بأشواق وأزدان هذه هيا قد سارت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيان أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التباريك تجري يا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري بأن يفيض علينا